adik-adik kelas Paulus dan juga kelas Yakub. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kabar adik-adik semuanya luar biasa di rumah, selalu dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan siap untuk memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kita hari ini masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Meskipun masih secara virtual adik-adik, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesehatan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Kakak Arum akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat, kesehatan, penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami ingin mengawali minggu yang baru dengan penuh rasa sukacita dan ucapan syukur kepadamu, sehingga kami boleh melaluinya dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingin membawa hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan saja yang memberkati kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa di GKPS Bekasi ini, sehingga mereka boleh siap untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami teringat Tuhan kepada teman-teman kami yang mungkin masih dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Tuhan mau memberkati dan menjamah mereka. Tuhan mau sembuhkan penyakit mereka supaya di lain kesempatan boleh kembali beribadah dan beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga menengok hati teman-teman kami yang mungkin masih sampai saat ini belum bersedia untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan saja yang mengerti, Tuhan saja yang menilik hati mereka masing-masing dan mengetuk hati mereka supaya di lain kesempatan mereka boleh beribadah bersama kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Ampuni dosa dan salah yang kami lakukan Tuhan, baik dalam perkataan kami, baik dalam angan-angan kami dan perbuatan kami yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga kami masih layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan dan disebut sebagai anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat beribadah adik-adik.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, alat tulis kita, dan kita siapkan hati pikiran kita. Mari kita bernyanyi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah berkat-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami telah memuji, menyembah Engkau, menaikkan puji-pujian kami. Karena itu semuanya Bapa berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya Bapa kami akan belajar akan firman Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, dan hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Salam adik-adik kelas Paulus dan kelas Yakub. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini, yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun.
siapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Injil Markus menjelaskan rangkaian peristiwa yang mengawali pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama. Pelayanan Tuhan Yesus didahului oleh seorang yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan umat Tuhan menyongsong kedatangannya. Apa yang diucapkan Yohanes Pembaptis merupakan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Dalam teks firman Tuhan pada hari ini yang kita baca sebagai teks khotbah kita, dalam Markus 1 ayat 2 dikatakan, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Dan ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Di sini dikatakan seruan Yohanes. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun menyerukan supaya bertobat dan berilah dirimu untuk dibaptis. Adik-adik kelas Yakub dan kelas Paulus, tentunya adik-adik semua telah menerima baptisan semasa kecil. Dan baptisan itu, apa yang dimaksud dengan baptisan? Baptisan di sini yaitu sebagai pernyataan iman kepada Tuhan Yesus. Itulah baptisan yang kita alami, yang dilakukan ketika kita masih kecil dibawa orang tua kita untuk dibaptis, yaitu sebagai pernyataan iman kepada Tuhan Yesus. Sewaktu kecil, adik-adik dibaptis belum mengerti akan hal itu. Oleh karena itu, semakin bertumbuh, semakin besar, adik-adik belajar akan firman Tuhan melalui sekolah minggu, dan ada juga teman-teman kita kelas Yakub yang sudah belajar angkat sidi. Dia akan menyatakan pernyataan iman kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah." Apa yang dikatakan di sini bertobat?
Bertobat yaitu kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala kesalahan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Dan mau melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa-dosa kita. Kita harus hidup di dalam hati yang bersih, hati yang mau mengampuni sesama kita. Kita saling mengasihi di dalam Tuhan. Adik-adik kelas Yakub dan kelas Paulus, tema kita minggu ini adalah persiapkan hatimu menyambut Tuhan. Bagaimana kita menyambut Tuhan? Yaitu dengan hati yang bersih, yang bisa menerima kedatangan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita orang berdosa. Dan kita harus saling mengasihi dan saling memaafkan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seperti nyanyian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itulah yang akan kita lakukan, menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ayat hafalan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini, kita mengatakan, hatiku siap menyambut Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa atas pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan boleh menjadi pedoman dan tuntunan dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga menyerukan kepada kami agar kami bertobat, kami mengakui kesalahan dan dosa kami, dan kami berjanji tidak mengulanginya kembali, tetapi kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, dan ajarlah kami Bapa, agar kami semakin hari hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, kelas Yakub, kelas Paulus dalam meraih cita-citanya. Dan pada minggu-minggu ini Tuhan akan mengikuti ulangan di sekolah.
Berikan kepada mereka hikmat kepintaran yang daripada Tuhan, agar apa mereka cita-citakan boleh terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga mereka juga Tuhan bersuka cita dalam bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di dalam keluarga. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak kelas Yakub dan kelas Paulus, Engkau berkati mereka dalam meraih cita-citanya. Terima kasih Bapa. Di atas semuanya itu, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kiranya kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita sekarang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita semua berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, sumber berkat, Allah yang selalu setia mengalirkan berkat-Mu ke dalam hidup kami. Berkat-Mu selalu melimpah dan sudah banyak yang kami terima. Sebagian dari pemberian-Mu telah kami kumpulkan sebagai persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima serta memberkati untuk mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan, melalui Roh-Mu, pimpinlah kami selalu supaya kami semakin bersyukur serta sadar akan tanggung jawab kami
sebagai anggota jemaat dan sebagai warga kerajaan Allah yang selalu setia menjadi saksi-saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa persembahan dan permohonan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.